Ngeles terus, Anies ngaku jarang ajak media, tapi malah ajak tim media sendiri. Anies tidak suka pencitraan, apa kalian percaya? Tentu saja tidak. Anies tidak suka publisitas, kalau percaya, rasanya sulit untuk percaya. Anies baru-baru ini mengaku jarang mengajak media saat belusukan mendatangi warga. Alih-alih membawa wartawan, Anies lebih senang mengajak tim medianya sendiri ketika belusukan. Menurutnya ini adalah cara dekat dan tetap dikenal warga. Katanya jika mengajak media tiap kali kunjungan, warga bisa risih dan merasa jadi objek pemberitaan. Saya jarang bawa media, gubernur itu mau ketemu rakyat, bukan mau diberitakan. Minim sekali memang berita, tapi saya sedang membangun kepercayaan masyarakat, kata Anies. Dia ingin masyarakat yakin bahwa saat menemui mereka, Anies selaku gubernur betul-betul ingin bertemu, bukan sekedar mencari bahasan berita. Percaya tidak? Saya langsung teringat dengan konferensi pers usai diperiksa oleh KPK, mic bahkan disiapkan oleh timnya sendiri. Lagian apa bedanya tidak mengajak media tapi mengajak tim media sendiri? Sama saja tujuannya untuk diposting ke media sosial dan lainnya. Itu adalah bagian dari pemberitaan. Kalau memang murni tak mau diberitakan, tak usah bawa media sendiri, tak usah diliput, dan jangan posting apapun di media sosial. Hanya orang lugu yang percaya dengan ucapan ini. Anies haus publisitas dan penghargaan. Menurut Anies, berita memang bisa membuat seorang, tapi kalau hanya dikenal lewat berita, mudah tertutup dengan berita lain. Karena itu dia memilih jalan lain yang lebih efektif, yaitu melalui kepercayaan dari masyarakat. Kadang-kadang kita punya kecenderungan dijadikan berita. Persepsi yang terbentuk karena fakta itu permanen, tapi yang dibentuk karena berita bisa bertimpa berita lain. Hilangnya cepat, kata Anies. Bisa saja Anies enggan bawa media dari pihak lain, karena takut ada jejak digital yang bisa dikorek. Kalau bawa media sendiri, jika tidak sesuai janji, tidak ada jejak digital, tidak ada bully dari pihak lain. Lagian wartawan sekarang agak usil. Topiknya apa? Tanyanya entah apa. Anies takut ditanya soal polemik Formula E. Di mana keberadaan pohon yang ditebang di Monas? Kenapa rumah DP 0 rupiah dipangkas hingga 95%? Bagaimana progres naturalisasi sungai dan lain-lain? Anies pasti tidak mau dipermalukan seperti itu. Makanya lebih baik media tidak usah tahu kedatangannya. Kalau pakai media sendiri kan lebih enak. Mau ambil angel foto yang mana bisa diatur semuanya. Semua bisa dibikin yang bagus-bagus, yang jelek dibuang dan jangan sampai ada yang tahu. Kalau media lain susah diatur, kawan yang jelek-jelek bakal diekspos habis-habisan. Belum lagi bakal dikuliti oleh penulis e-word sampai tak ada lagi yang bisa dikuliti. Pintar berkelit dibalik peliharaan mengolah kata. Bilang aja lebih gampang bikin settingan kalau memakai tim media sendiri. Lagi pula kalau memang beneran mau dekat dengan rakyat, tidak perlu belusukan, bukan kembali posko pengaduan di balai kota, tapi itu tidak dilakukan. Malah ditutup rapat-rapat, warga disuruh untuk kemana, dipingpong sana-sini. Itu sama sekali bukan konsep dekat dengan rakyat, tapi mau menjauh dari masalah. Sehingga memilih tidak ingin ditemui rakyat, atau Anies hanya mau menemui warga yang tidak punya masalah, atau yang masalahnya masih bisa ditangani. Kalau ia datang ke balai kota biasanya masalahnya rumit, kelas kakap dan butuh usaha ekstra untuk mengatasi. Itu bukan spesialis Anies. Anies hanya bisa kerjakan hal yang kecil dan receh. Dan bicara tentang tim media sendiri, kalian pasti sudah tahu tentang tim relawan digital Anies atau disebut buzzer yang sudah terbentuk. Ini blunder yang dibuat sendiri oleh Musni Umar, bukan lagi rektor, tapi mungkin banting setir jadi kepala koordinator buzzer. Cuitan tersebut sudah dihapus tapi keburu-buru menyebar kemana-mana. Jadi ucapan Anies soal media ini agak sulit dipercaya. Semua sulitnya saat kita mau percaya Anies bisa menunaikan ide janji kampanye. Apanya yang mau dekat dengan rakyat, menjelang lengser baru dekat dengan rakyat. Awal menjabat jauh-jauh dari rakyat karena ketakutan tidak becus tangani aduan mereka. Ngeles terus, Anies ngaku jarang ajak media, tapi malah ajak tim media sendiri. Anies tidak suka pencitraan, apa kalian percaya? Tentu saja tidak. Anies tidak suka publisitas, kalau percaya, rasanya sulit untuk percaya. Anies baru-baru ini mengaku jarang mengajak media saat belusukan mendatangi warga. Alih-alih membawa wartawan, Anies lebih senang mengajak tim medianya sendiri ketika belusukan. Menurutnya ini adalah cara dekat dan tetap dikenal warga. Katanya jika mengajak media tiap kali kunjungan, warga bisa risih dan merasa jadi objek pemberitaan. Saya jarang bawa media, gubernur itu mau ketemu rakyat, bukan mau diberitakan. Minim sekali memang berita, tapi saya sedang membangun kepercayaan masyarakat, kata Anies. Dia ingin masyarakat yakin bahwa saat menemui mereka, Anies selaku gubernur betul-betul ingin bertemu, bukan sekedar mencari bahasan berita. Percaya tidak?
Saya langsung teringat dengan konferensi pers usai diperiksa oleh KPK, mic bahkan disiapkan oleh timnya sendiri. Lagian apa bedanya tidak mengajak media tapi mengajak tim media sendiri? Sama saja tujuannya untuk diposting ke media sosial dan lainnya. Itu adalah bagian dari pemberitaan. Kalau memang murni tak mau diberitakan, tak usah bawa media sendiri, tak usah diliput, dan jangan posting apapun di media sosial. Hanya orang lugu yang percaya dengan ucapan ini. Anies haus publisitas dan penghargaan. Menurut Anies, berita memang bisa membuat seorang, tapi kalau hanya dikenal lewat berita, mudah tertutup dengan berita lain. Karena itu dia memilih jalan lain yang lebih efektif, yaitu melalui kepercayaan dari masyarakat. Kadang-kadang kita punya kecenderungan dijadikan berita. Persepsi yang terbentuk karena fakta itu permanen, tapi yang dibentuk karena berita bisa bertimpa berita lain. Hilangnya cepat, kata Anies. Bisa saja Anies enggan bawa media dari pihak lain, karena takut ada jejak digital yang bisa dikorek. Kalau bawa media sendiri, jika tidak sesuai janji tidak ada jejak digital, tidak ada bully dari pihak lain. Lagian wartawan sekarang agak usil, topiknya apa, tanyanya entah apa. Anies takut ditanya soal polemik Formula E, di mana keberadaan pohon yang ditebang di Monas, kenapa rumah DP 0 rupiah dipangkas hingga 95%, bagaimana progres naturalisasi sungai dan lain-lain. Anies pasti tidak mau dipermalukan seperti itu. Makanya lebih baik media tidak usah tahu kedatangannya. Kalau pakai media sendiri kan lebih enak. Mau ambil angel foto yang mana bisa diatur semuanya. Semua bisa dibikin yang bagus-bagus, yang jelek dibuang dan jangan sampai ada yang tahu. Kalau media lain susah diatur, tawannya yang jelek-jelek bakal diekspos habis-habisan. Belum lagi bakal dikuliti oleh penulis award sampai tak ada lagi yang bisa dikuliti. Pintar berkelit dibalik peliharaan mengolah kata. Bilang aja lebih gampang bikin settingan kalau memakai tim media sendiri. Lagi pula kalau memang beneran mau dekat dengan rakyat, tidak perlu belusukan, bukan kembali posko pengaduan di balai kota, tapi itu tidak dilakukan. Malah ditutup rapat-rapat, warga disuruh untuk kemana, dipingpong sana-sini. Itu sama sekali bukan konsep dekat dengan rakyat, tapi mau menjauh dari masalah, sehingga memilih tidak ingin ditemui rakyat. Atau Anies hanya mau menemui warga yang tidak punya masalah, atau yang masalahnya masih bisa ditangani. Kalau ia datang ke balai kota biasanya masalahnya rumit, kelas kakap, dan butuh usaha ekstra untuk mengatasi. Itu bukan spesialis Anies. Anies hanya bisa kerjakan hal yang kecil dan receh. Dan bicara tentang tim media sendiri, kalian pasti sudah tahu tentang tim relawan digital Anies atau disebut buzzer yang sudah terbentuk. Ini blunder yang dibuat sendiri oleh Musni Umar, bukan lagi rektor, tapi mungkin banting setir jadi kepala koordinator buzzer. Cuitan tersebut sudah dihapus tapi keburu-buru menyebar kemana-mana. Jadi ucapan Anies soal media ini agak sulit dipercaya. Semua sulitnya saat kita mau percaya Anies bisa menunaikan ide janji kampanye. Apanya yang mau dekat dengan rakyat, menjelang lengser baru dekat dengan rakyat. Awal menjabat jauh-jauh dari rakyat karena ketakutan tidak becus tangani aduan mereka.